Ya, muncul kan di jalan ya, mulai ada rekaman. Ini muncul. Berarti nanti sampai jam 13.35. Iya, iya. Monggo Pak Muslihuddin dulu. Berarti kita kayak kemarin Bu Yo. Maksudnya kita mungkin sekarang mencari topik yang baru. Kalau itu yang seperti kemarin kan latihan. Kalau misalkan kayak kemarin nggak apa-apa juga. Ya mungkin kita bikin topik yang baru lah biar Karena ada penyegaran. Oh boleh boleh. Berarti ini dengan materi dengan masalah yang baru aja nggak Pak? Oh, boleh. Gimana berarti saya dulu? Ya, berarti yang masalah saya dulu nih. Monggo Pak Mas. Boleh. Atau gantian? Saya dulu nggak apa-apa. Oh, jangan yang tanya ke saya. Oke, siap. Ini pas 13.30 pas waktunya ini. Jadi nanti sampai 13.45. Oke. Jadi saya mulai nih Pak Muslihuddin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Musli. Sehat siang nih? Ibu Desi. Alhamdulillah sehat banget. Sudah makan siang Pak Musli? Belum kok. Oh ya. Tapi ya masih kuat lah. Bismillah. Tapi tetap semangat nih Pak untuk hari ini. Halo Pak Muslim, terdengar suara saya? Iya, halo. Iya, terdengar. Ini begini Pak Muslim, untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan coaching pada hari ini, saya akan menanyakan permasalahan yang sedang Pak Musli hadapi sekarang, bisa kita cari solusinya bersama, kita sharing bersama, bisa Pak Musli menceritakan apa yang sedang Pak Musli alami atau yang menjadi hambatan dalam pengajaran, bisa di luar kehidupan, maksudnya bisa di luar pembelajaran, bisa di luar sekolah atau dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Pak Musli bisa menceritakan, tapi cari solusi bersama, ada solusi yang untuk bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Pak Musli. Monggo Pak Musli. Oke. Ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Desi yang sedang berbahagia, yang sedang menantikan putra atau putri tercinta, Bu? Putra atau putri? Gimana Pak? Bu Desi yang sedang berbahagia, sedang menunggu kelahiran putra atau putri tercintanya. Insya Allah putra. Doakan saja Pak Musli. Ya, selamat, semoga lancar. Iya. Oke, langsung saja ya Mbak ya. Ya, terkait dengan di sini kita akan belajar bersama ya, saya akan mengungkapkan kondisi ya, mungkin gini, dengan adanya kurikulum Merdeka kan kita ada P5 ya, penguatan profil pelajar Pancasila, yang di situ ada beberapa tema yang kita pilih, yang kemudian nanti disepakati bersama untuk bagaimana itu kita belajar bersama dengan anak-anak di dalam P5 tersebut. Itu ada sebuah tema yang menurut saya begini Bu, waktu itu kita baru digulirkannya kurikulum Merdeka, kebetulan saya sebagai koordinator P5 begitu ya. Waktu itu kita memilih gaya hidup berkelanjutan begitu. Kemudian topiknya pengolahan sampah begitu, pengolahan sampah organik
dan organik begitu. Yang intinya sasarannya adalah agar anak itu mampu memilah, memilih, kemudian nanti memanfaatkan sampah-sampah yang ada di sekolah, karena sampah yang ada di sekolah itu luar biasa banyak itu. Dari ya terutama yang sampah plastik lah begitu, itu apa ya, tidak bisa dihindari begitu. Jadi setiap hari itu hampir satu gerobak Banyak lebih deh. 20 kan, ya banyak sekali begitu. Nah, waktu itu kita sudah memilih satu tema gaya hidup berkelanjutan untuk pengolahan sampah organik dan non organik begitu. Nah, kemudian kita sediakan tong sampahnya, kemudian plastik sampahnya yang organik dan non organik, kita akan nanti sampah itu bisa diolah begitu oleh peserta didik. Yang organik nanti bisa menjadi pupuk, yang non organik kayak plastik misalnya bisa kita jadikan mungkin kerajinan atau apa begitu. Tapi pada saat prakteknya ketika mengumpulkan sampah itu, karena sampah itu kan masalah gitu, itu sama Betul. saja. Iya, sama saja kita juga mengumpulkan masalah begitu. Nah, disitulah apa ya, mulai ketika sudah berjalan mulai ada polemik begitu. Gini, ketika mengumpulkan sampah organik dan non organik itu kita sudah sediakan kantong sampah yang besar itu loh Bu ya. Nggih. Eh, Ketika anak memasukkan sampah kemudian nanti diikat kembali gitu. Nah, tapi dalam perjalanannya adalah ketika membuka tong sampah itu kan juga bau Bu ya, karena mungkin mengandung gas begitu. Nggih nggih nggih, betul. Iya, yang akhirnya malah justru waktu itu apa ya, tema itu atau kegiatan itu menjadi sebuah masalah tersendiri karena butuh waktu, butuh tempat begitu untuk meletakkan sampah itu. Karena biasanya kalau sampah itu tidak dikumpulkan, kalau justru setiap hari itu dibersihkan oleh pesuruh atau ada tukang sampah yang datang ke sekolah mengambil sampah itu sendiri atau sampah-sampah plastik kayak botol minuman, cup-cup minuman itu langsung dibawa pergi kayak gitu. Jadi itu langsung Di bersih. bawah Iya, langsung bersih kayak gitu. Tetapi ketika langsung kita terjadi. memilih sebuah project yang justru itu yang arahnya nanti kita untuk pengolahan sampah organik dan organik, kan sama saja kita mengumpulkan sampah gitu ya. Nah, Betul justru betul. justru Iya. iya, justru kita menemukan masalah baru begitu. Karena apa ya, tugas pokok anak kan belajar ya setelah mereka masuk ke sekolah, belajar mata pelajaran dan seterusnya. Nah, justru di depan kelas itu terdapat sampah yang menggunung, walaupun ada kantong sampah, ada karung sampah begitu. Nah, disitulah kita tindak lanjutnya yang waktu itu kesulitan begitu. Betul. Kita harus memilih sendiri, belum kotor, belum kalau kita memilah-memilih kan harus dicuci juga. Itu juga butuh air yang Iya. banyak begitu. Sementara air juga terbatas sekali ya, karena kalau penggunaannya oleh seluruh siswa, karena waktu itu kan temanya harus dipakai oleh seluruh siswa, oleh misalnya ke jenjang kelas 7 kan berarti ada 250-an siswa yang menggunakan tema Semuanya itu, nih. dan iya, dari situlah masalah baru timbul. Nah, kadang saya merasa kesulitan waktu itu, dan sekarang untuk tahun ketiga pun saya tidak mengangkat tema itu karena apa? Di endingnya, di solusinya kita belum menemukan formula yang tepat untuk mengatasi sampah itu, kayak gitu. Jadi kembali ke awal, jadi sampah itu diambil oleh petugas khusus yang Petugas di kebersihan iya, gitu. Iya. kebersihan gitu. Yang akhirnya ya siswa hanya sekedar membuang sampah di tempatnya, ya sudah selesai gitu. Jadi ending ending dari apa gaya hidup berkelanjutan itu belum mengenal lah begitu. Nah, ini mohon masukan atau saran dari Mbak Desi, terutama kalau di SD seperti apa juga begitu ya. Oh, Karena siap. ya kelas 1 sampai kelas 6 kan polanya pasti berbeda begitu. Masih ada Betul. yang kekanak-kanakan, pasti kelas 1 sampai kelas 3 kan masih jelas masih anak-anak sekali begitu. Nah, itu seperti apa Betul juga betul. begitu.
Oh, iya. Terutama untuk Jadi tema belum gaya berkelanjutannya begitu. iya, belum berhasil ya, Pak. Jadi belum berhasil itu Mhm, yang tentang pengolahan sampah untuk berkelanjutan, iya, nggih. mhm mhm mhm. Ya, saya sih, belajar dari teman juga, sekolah lain juga, itu yang paling berhasil memang yang dalam bentuk ekobrik apa ya, kayak gitu. Betul. Itu Nggih, di SD tetapi saya juga ternyata modalnya juga banyak. berjalan, Pak, itu ekobrik. Mhm mhm. Tetapi, saya kira juga itu butuh modal untuk penempatan botolnya, kemudian apa ya, Betul. tapi justru untuk ekobrik itu menurut saya justru kan targetnya biar botol itu penuh Bu ya, Botol penuh penuh sampai dengan berat, Pak. Betul, kalau belum berat mhm, belum bisa. tapi Betul. ya ya itu yang saya alami, anak saya kan waktu itu di SD juga, itu ternyata malah justru bawa sampah dari rumah untuk dimasukkan ke botol begitu. Kan Malah disuruh bawa jadi sampah ya, Pak, dari rumah ya. iya, malah justru lah itu kan menjadi lucu begitu menurut saya gitu loh. Betul, Nah, ini betul. moga Bu Desi bisa kasih masukan apa ya, Oke. mengenai gaya berhidup berkelanjutan ini yang menurut saya pribadi masih Belum belum berhasil nih. menemukan formula yang tepat lah begitu. Iya, monggo Bu Desi. Betul. Oke. Terima kasih Pak Musliuddin yang sudah menyampaikan permasalahan yang ada di sekolah Pak Muslim nggih, berarti nggih, Mhm eee, mhm mhm. kita sharing nih Pak, sharing bersama, kita belajar bersama, saling berbagi pengalaman. Kebetulan kalau di sekolah saya yang saya ajar ini kan saya baru mengalami kurikulum merdeka nggih di kelas 3. Apalagi di tahun kemarin saya kelas 6 juga belum melaksanakan kurikulum merdeka, jadi baru di tahun ini dan mungkin baru akan melaksanakan kegiatan P5 itu. Eee, Mhm mhm. tapi di tahun-tahun sebelumnya itu kan di kelas yang tinggi, kelas 4, 5 itu sudah jalan 2 tahun apa nggih? Sudah berjalan 2 Mhm. tahun kurikulum merdeka, jadi setidaknya saya pernah belajar sedikit, melihat gimana P5 dari kelas 4 dan 5 tersebut. Dan ada yang sama seperti Pak Muslih, yang memilih gaya hidup berkelanjutan untuk pengolahan sampah, betul. Itu ada di Mhm. kelas 4 waktu itu, berarti sudah berjalan 2 tahun ini alhamdulillah berhasil. Mungkin dari keberhasilan itu juga berbeda dengan Pak Muslih nggih, karena kalau di SD misalkan P5 itu di kelas apalagi belum semuanya melaksanakan P5 nggih karena belum kurikulum merdeka, hanya kelas 4 dan 5 itu lebih mudah apa namanya, dilaksanakan karena jumlah siswanya juga tidak sebanyak SMP. Jadi kalau di SMP itu kan bisa sampai 200 nih, Pak. Mhm, Nggih. 250-an. Jadi untuk nggih 250-an juga kalau di Itu SD satu itu grade itu, paling baru satu grade, iya. iya, itu baru satu ya. Iya, Belum lagi mhm. nanti kalau misalkan dari kelas 8, 9 juga Iya, memilih pilihan yang sama itu lebih sulit lagi nih. Karena mungkin kalau di SD itu kan hanya 2 kelas. Misalkan fase B itu mengambil hanya 2 kelas berkelanjutan sampai itu lebih mudah mengkoordinirnya. Eee, Begini Pak Musli cerita dari pengalaman yang ada di sekolah saya nih Pak, mungkin bisa diterapkan di sekolah Pak Muslih juga. Untuk mhm mhm. pengolahan sampah yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini alhamdulillah berjalan, yang dilakukan oleh guru kelas 4 dan 5 itu memang pengolahan sampah plastik itu memang kalau plastik memang jadi sumber masalah ya, Pak. Iya, betul. Plastik di mana-mana. Semua jajan yang ada di kantin semuanya hampir pakai plastik, hampir itu makanan saset itu seperti ciki, seperti wafer Mhm itu mhm. semua dari plastik semua. Yang diterapkan di sekolah saya, setiap kelas itu memang di depan itu sudah tersedia 2 sampah, jadi sampah organik dan sampah non organik. Tetapi dari untuk kegiatan P5 itu setiap kelas itu punya kotak sampah sendiri khusus untuk sampah yang sudah bersih. Jadi sampah plastik habis mereka jajan, misalkan jajan wafer di sekolah, itu plastiknya
Setelah dimakan itu langsung dicuci oleh anak-anak. Di depan kelas itu sudah ada wastafel yang ada airnya itu mengalir, itu dicuci, kemudian anak-anak sudah langsung menjemurnya di depan kelas, nanti setelah kering anak-anak memasukkan ke kotak sampah yang khusus sudah kering dan bersih. Itu satu kelas. Kemudian nanti kalau sudah banyak plastiknya itu, ada kegiatan setelah pulang sekolah. Biasanya itu di hari Kamis kalau nggak salah itu pernah saya lihat, itu anak-anak menggunting plastik-plastik yang tadi dikumpulkan yang sudah kering, nanti dimasukkan ke dalam botol yang sudah dikumpulkan anak-anak selama jajan. Kadang bu gurunya juga ikut menyumbang botol karena kantin kami juga menyediakan air mineral, jadi setiap beli air mineral selalu dikeringkan langsung diberikan kepada siswa. Jadi kegiatannya seperti biasanya P5 dilakukan itu rutin. Jadi anak-anak sampai sekarang itu sudah tahu sendiri setiap beli jajannya dimakan, apabila bungkus plastiknya itu bisa untuk ekobrik, itu langsung dicuci di wastafel, kemudian langsung dikeringkan, langsung ditaruh di tempat sampah yang sudah disediakan di kelasnya. Dan setiap Kamis, kalau nggak salah itu Kamis itu anak-anak sudah tahu pulang sekolah itu digunting kecil-kecil, karena kebetulan di sekolah kami sudah disediakan itu seperti ragangan yang dari besi nopo nggih Pak. Itu memang digunakan untuk menaruh hasil ekobriknya itu. Ekobrik. Betul, nggih. Alhamdulillah ini sudah penuh dan niatnya katanya mau tetap kelas 4 mau tetap berjalan seperti itu lagi, katanya untuk membuat kursi atau meja nopo nggih itu kelas 4 yang sekarang, karena memang sudah 2 tahun kan berjalan itu sudah lama, jadi papan ragangannya dari besi itu sudah penuh. Mungkin kalau di SD bisa diterapkan seperti itu Pak Musli, mungkin kalau di SMP itu bisa per kelas nopo nggih Pak. Kalau setiap kelas itu punya bank sampah sendiri, tapi sampah khusus sampah bersih yang sudah dicuci yang bisa dibikin ekobrik seperti itu. Kemudian kalau SMP kayaknya bisa juga loh Pak, kalau SMP ini nih, karena mungkin daya nalarnya juga sudah bagus, bisa juga kalau plastik-plastik itu dikumpulkan bisa membuat anyaman nih Pak. Kalau anak-anak SMP bisa dibuat anyaman. Anyaman kan biasanya melipat-melipat iya. Cuma memang setiap kelas itu harus punya sendiri bank sampah sendiri, harus punya bank sampah. Jadi setiap kelas itu menyediakan kotak sampah yang khusus untuk yang bersih. Berarti setiap mereka jajan di kantin, plastik yang bisa digunakan dicuci, setelah dimakan kemudian langsung dikeringkan. Kan kering kita nggak usah nunggu, anak-anak bisa sambil belajar. Nanti kalau istirahat kedua sudah kering bisa dimasukkan lagi ke tempat sampah yang khusus bersih itu. Menurut saya seperti itu. Jadi yang dibawa sama Pak kebersihan sama petugas kebersihan itu hanya sampah-sampah yang memang tidak bisa dipakai anak-anak untuk kegiatan P5 itu. Menurut saya seperti itu Pak Musli. Barangkali bisa diterapkan di sekolahnya Pak Musli karena muridnya kan banyak nih Pak Musli, kalau dijadikan satu mungkin tidak 800 lebih. Kalau dijadikan satu itu tidak mungkin jalan nih kalau tidak betul. Jadi memang harus disiasati satu kelas mungkin. Nanti kalau misalkan satu kelas sudah menghasilkan apa baru bisa dikumpulkan jadi satu seperti itu mungkin. Itu pengalaman yang ada di sekolah saya yang mungkin bisa diterapkan di sekolah Pak Musli. Begitu Pak Musli. Iya. Ya memang saya juga jadi kepikiran kayak gitu, membuat kayak meja untuk tatakan botol-botol itu ya biar nanti terutama sampah plastik lah. Iya, sampah plastik yang tidak bisa langsung diurai, apalagi begitu ya. Betul.
Ya paling mungkin betul, betul-betul tapi sampah cup-cup itu plastiknya yang nanti juga yang tebel-tebel apa enggak, yang jajan-jajan anak itu kalau misalkan plastik yang seperti plastik kresek itu juga mungkin lebih sulit karena kalau pakai plastik kresek juga beratnya kurang juga. iya, Dia harus butuh banyak banyak kurang digunting sekali malah gitu. nanti ambiar. Betul, iya kan jajanan sekarang plastiknya tebel-tebel tuh Pak, jadi nyucinya juga anak-anak nggak begitu kesulitan. Jajan coklat-coklat itu biasanya kalau di kantin SD itu ada Pak. Kalau di SMP juga mungkin masih jajan seperti itu ya Pak? Iya, masih yang itu lebih Iya yang praktis katanya sih kalau coklat-coklat, jualannya yang wafer plastik-plastik. nggih, Iya, yang wafer Tenggo gitu, ya mungkin seperti itu. ya. Terima Mungkin kasih bisa Bu jadi Desi atas ini ya Pak Musli, posting. bisa jadi ya solusi, salah satu solusi yang bisa diterapkan di sekolah Pak Musli. Karena memang sampah itu masalah yang paling besar ya Pak. Kayaknya nggak di mana-mana itu sampah plastik. Ya, betul. Mm-mm. Gitu. Oke. Eh, bagaimana Pak Musli? Ada sedikit gambaran nih untuk kegiatan P5 yang tadi belum Iya. terselesaikan, nih Pak. Nih, pengolahan sampah. Ya, semoga Iya, rencananya nanti sih bisa memang di jadi tahun berikutnya rencananya ya, ya putus-putus apa ya? Iya, iya. Ya oke. Terima kasih Bu Desi atas stimulusnya ya. Nanti rencana juga nanti di tahun berikutnya kami akan membuat menganggarkan itu karena tentunya juga tidak terlepas dari anggaran ya yang masuk harus masuk betul, RKAS begitu. betul karena Membuat betul. tatakan itu kan pakai besi itu kan juga mahal Iya, enggak itu. pakai besi gitu Pak. Jadi harus Iya, kemudian persetujuan kepala kayak sekolah dengan bendaharanya ya dulu. kemarin saya lihat juga di SMP di SMP Negeri 4 Banyumas apa ya itu juga ada kayak bikin keranjang gitu loh. Jadi di situ anak sodako botol istilahnya begitu. Itu juga saya Betul. tanya keranjangnya buatnya itu 2 juta gitu loh. Kan kalau misalnya bikin Iya Pak, sekarang di mahal kita kan betul. ada beberapa blok gitu ya. Saat ada 4 blok kalau kali 2 juta kan udah banyak itu memang. Itu memang apa ya, tidak mudah. Memang ya Iya. banyak waktu itu kan kita Karena solusinya karena memang biayanya banyak, jadi pakai ragangannya itu kantong memang plastik yang harganya hitam mahal itu jadi loh Bu. Ya. betul. Mm-mm. Oh, nggih. Mm-mm. Oke. Semoga nanti bisa permasalahan Ya, Pak saya Musli ini kira bisa segera terselesaikan nih Pak Musli. ya. Oke, sip Bu. Nggih. Terima kasih Ibu. Oke. Terima Begitu Ibu ya. kasih. Saya balik tanya berarti ini. Oh, nggih. Oh iya, aduh, saya jadi pernah yang mempunyai masalah. Monggo Pak Musli dimulai saja nggak apa-apa. Iya, 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 iya. Langsung saja Bu Desi, rekan CGP kami di SD berapa Ibu? SD 1 Karanglewas Lor. Oh iya, SD 1 Karang. Pernah ya kan Lor, kemarin waktu itu Lorong. pernah ke SD saya ya Pak, yang ketemu Bu Isti. Iya, iya, iya. Iya dan murid saya banyak yang sekolah di SMP-nya Pak Musli. Iya banyak dari sini. Jadi idola Pak, SMP-nya Pak Musli itu di SD saya jadi idola. SMP 4 semenjak Jadi saya ngajar tujuan di ya. kelas 6. Oh ya, semenjak saya ngajar di kelas 6 itu pasti Bu Guru saya pokoknya pingin masuk SMP 4. Iya. Pokoknya jadi idola, Pak.
Iya, iya, alhamdulillah lah. Oke, langsung saja Bu Desi ya, terkait Oke. dengan bincang kita pada siang hari ini. Kita akan mengupas bersama-sama, mengidentifikasi masalah yang ada di lingkungan kita, baik masalah dalam lingkup kerja kita di lingkungan pendidikan, di satuan pendidikan, maupun masalah-masalah lain yang sering kita hadapi dalam kehidupan kita. Saya kira monggo untuk bisa diungkapkan Bu Desi, nanti kita mencari, bukan mencari solusi, mungkin saya lebih pada bagaimana memberikan pandangan begitu. Untuk solusi nanti Siap. bisa oleh Ibu Desi sendiri yang tahu kesehariannya begitu. Monggo Bu Desi. Betul. Nggih, terima kasih atas waktunya nggih Pak Musli. Ini saya menceritakan apa sebenarnya sih ya dikatakan masalah juga ya masalah, tapi ini karena mungkin saya berhadapan dengan anak-anak yang masih usia masih kanak-kanak nih Pak Musli, berbeda dengan Pak Musli yang udah beranjak remaja nih. Begini, kalau di kelas saya khususnya ini di kelas 3. Di kelas 3 ini untuk Iya, iya. apa ya, untuk anak-anak itu senang membaca itu rendah sekali Pak. Bacanya mana ya? Jadi anak-anak itu lebih suka apa ya, kalau disuruh ada sebuah cerita yang ceritanya itu panjang, itu kayaknya udah males dulu lihatnya gitu loh Pak. Jadi anak di kelas saya itu cenderung lebih suka yang maksudnya mendengarkan pembelajaran lewat video, lebih suka mendengar daripada dia itu membaca sendiri. Berarti kan literasinya itu kan agak kurang nih Pak. Maksudnya jadi hobi membacanya atau literasinya itu masih saya rasa juga kurang sekali. Padahal di kelas saya itu orang tuanya itu sudah aktif banget Pak. Jadi orang tua itu malah kadang ini saya berarti baru mengajar berapa bulan nih, dari Juli Agustus September itu 3 bulan nih Pak. Orang tua itu sudah memberikan itu dengan cuma-cuma ke sekolah saya itu, ke kelas saya khusus untuk di kelas saya itu memberikan buku-buku cerita yang untuk dibacakan, yang ditaruh di pojok baca yang ada di sekolah. Tapi anak-anak jarang sekali tersentuhnya. Kalau mereka pasti kalau disuruh sama gurunya, tidak pernah, maksudnya kesadaran sendiri kalau misalkan sedang senggang waktunya sudah selesai istirahat tapi belum masuk waktu belajar, itu ya mereka lebih pilih yang main-main, ya lari-lari ke sana, kejar-kejaran. Jadi buku itu seperti tidak menarik bagi siswa gitu loh Pak. Jadi anak-anak itu cenderung, apalagi kalau pelajaran bahasa Indonesia, kalau misalkan ada sebuah karangan kan itu kayaknya sudah capek bacanya, dan itu berimbas nanti pada saat mereka di kelas 5 yang kelas 5. Kalau di SD itu ada tes ANBK. Di kelas 5 itu tentang literasi dan numerasi itu di kelas 5. Yang berakibat pada saat mereka di kelas 5 karena mereka juga literasinya kurang, membacanya juga kayaknya malas gitu. Itu nih Pak, karena kalau bukan dipaksa bu guru itu tidak membaca, itu akhirnya pada saat tes ANBK itu nilai cenderung di bawah dan akhirnya itu mempengaruhi rapot sekolah. Jadi yang saya tanyakan ke Pak Musli, barangkali Pak Musli punya kiat-kiat bagaimana supaya anak-anak itu bisa, khususnya di anak kecil ya, anak rendah, kelas rendah itu bisa gemar membaca tanpa harus dipaksa oleh bu gurunya,
Dan akhirnya nanti berlanjut di kelas-kelas berikutnya, jadi pada saat kegiatan ANBK itu mereka justru lebih senang, karena kalau di literasi itu soalnya di ANBK itu ceritanya panjang sekali Pak, jadi anak-anak kadang nggak baca soalnya langsung jawabnya karena udah males dulu begitu Pak Langsung klik Muslim. aja gitu ya. Langsung klik aja karena memang tidak ada seperti kalau baca itu jadi gimana gitu. Kayaknya jadi beban sekali. Jadi satu soal itu kalau di ANBK itu satu soal literasi itu bisa soalnya panjang ya Masya Allah. Jadi anak-anak kadang bacanya cuma atasnya sama bawahnya tinggal klik aja dan mempengaruhi juga untuk rapot mutu yang ada di sekolah. Begitu Pak Muslim, barangkali Pak Muslim ada kiat-kiatnya untuk meningkatkan Oke, oke. membaca siswa. Iya. Oke. Terima kasih Bu Desi. Maaf ini saya videonya saya matikan karena ini sinyalnya kan kayak kurang enggak itu Bu ya. Kadang-kadang putus-putus jadi. Siap-siap, nggak apa-apa. Yang penting masih terdengar suaranya Pak Muslim. Iya, iya. Gini Bu, saya kebetulan istri kan di SMP Negeri 1 Batik Raja ya, itu juga sebagai koordinator P5 kebetulan, yang itu temanya mengenai bangunan jiwa raganya Pak ya. Untuk subtemanya kebetulan kan cerita rakyat begitu. Cerita Nah, rakyat. iya cerita cerita rakyat. Kalau cerita rakyat kan kita bisa bayangkan ya banyak sekali daerah-daerah di Indonesia yang mempunyai cerita-cerita rakyat gitu ya. Di Banyumas saja mungkin Babat Banyumas, kemudian tentang apa begitu ya. Kita ambilkan tentang cerita rakyat misalnya begitu. Nah, kemudian bisa juga diambilkan ke cerita yang dimodifikasi oleh anak itu sendiri ya. Misalnya cerita tentang kehidupan sehari-hari gitu ya. Yang intinya begini Bu, tadi kan Bu Desi mengungkapkan anak rendah dalam literasi gitu ya, gambar membacanya kurang gitu. Nah, saya kira di situ nanti ketika anak membuat sebuah cerita atau mencari sebuah cerita untuk diperankan lah ini di sini. Jadi nanti tekniknya adalah dengan bermain peran. Misalnya anak dibagi kelompok. Satu kelas kan jumlahnya Bu Desi ada 30 kemarin aku nggak salah Bu ya. Amin. Kita 30 misalnya dibagi 4 lah, 7 lah sekitarnya. Ada yang 7, ada yang 8 misalnya begitu. Misalnya kelompok 1 cerita tentang maling kundang, cerita 2 tentang kelompok 2 tentang Sangkuriang misalnya, cerita 3 tentang Gajah Mada misalnya. Secara otomatis kemudian di situ dibuatkan anak itu suruh bermain peran. Di cerita itu ada tokoh siapa saja. Nah, kalau ada tokoh kan pasti di sana ada nama ya, ada nama, tempat, di mana, bagaimana. Secara otomatis nanti anak-anak itu mencari tahu dari baik itu sumbernya dari buku atau kalau boleh ada media yang bisa diakses di sana, media internet. Kalau di kami media di internet ya, kalau SMP kan sudah bisa boleh mengakses ke sana begitu. Secara otomatis secara tidak sadar anak itu nanti akan membaca, akan menulis, bahkan nanti mempresentasikan atau bermain peran kayak gitu, unjuk kerja begitu. Jadi istilahnya kalau hanya sekedar menulis kemudian tanpa ada ending dari akhir tulisan itu, misalnya dipresentasikan di depan kelas secara berkelompok. Kalau secara pribadi mungkin anak-anak akan cenderung malu gitu ya, malu atau mungkin kalau ada temannya satu kelompok kan yang satu bacain, yang satu mungkin menjadi peran apa, yang menjadi peran apa, itu mungkin nanti akan tergugah ke sana. Itu gambaran saja Bu ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan materi lain, misalnya materi IPA misalnya begitu ya. Misalnya kalau tentang tumbuh-tumbuhan begitu. Ya bisa juga nanti ada yang berperan sebagai waktu saya masih ingat ketika ada perpisahan, waktu itu saya kan di sekolah swasta ada sekolah MI dan SMP. Kemudian perpisahannya gabung Bu. Jadi satu panggung gitu. Itu ada cerita menarik di sana. Anak itu ada yang berperan sebagai pohon, dia berdiri sebagai pohon menggunakan kostum
pohon pisang, pohon apa itu kelapa, begitu dengan segala pernak-perniknya. Uh, Secara tidak sadar kan mereka pasti menghafalkan skripnya, ceritanya begitu. Dia berdialog begitu, tidak asal-asalan ngomong. Berarti kan secara tidak langsung pasti di awalnya itu anak pasti mencatat, menghafalkan, memahami cerita itu begitu. Betul, betul. Iya, tentang hewan, ada yang berperan sebagai hewan, jadi ayam, jadi gajah begitu. Secara otomatis anak itu terbayang ke sana. Oh iya, ini tentang tumbuhan, ini tentang hewan itu. Saya kira ketika bermain peran itu, disitulah anak akan mencari bahan yang sesuai ada di sana, kemudian membayangkan perannya seperti apa, kemudian mencari sumber. Nah itu yang penting sekali. Kalau sumber kan sekarang referensi bisa referensi yang mungkin di buku-buku, di yang perpustakaan, di majalah, di koran, kemudian referensi lain yang bisa diakses oleh anak-anak sendiri. Mungkin tugasnya jeda sekarang kita akan ketemu lagi membuat cerita sendiri. Kalau kemarin nanti anak itu mungkin dibantu orang tua di rumah untuk mencari sumber ceritanya, mencari sumber lain mungkin oleh kakak-kakaknya kan. Disitulah anak berinteraksi mulai bisa mengungkapkan, oh ya saya mungkin ketika belajar dengan teman di kelas, dengan guru masih sungkan karena temannya masih sungkan begitu. Tapi kalau mungkin kalau di rumah dengan ibunya atau dengan kakaknya itu mungkin juga akan lebih leluasa karena tutornya hanya 1-2 kan begitu ya dengan kakaknya. Tapi kalau di sekolah kadang-kadang satu kelas ramai banget gitu. Mungkin guru kurang fokus 1-2 anak kan gitu. Tapi ketika tugas itu terjeda, ada misalnya tugas itu dikasihkan hari Senin, kita akan ketemu lagi Senin depan. Kalau kita kan ketemu hari Senin ya ketemunya Senin depan lagi kan begitu. Tapi kalau guru kelas tidak gitu, hari Senin ketemu ya Selasa ketemu lagi kan begitu. Ya mungkin bisa juga seperti itu. Kondisional kalau di SMP kan enggak. Iya. Kalau kita kan kalau di SMP ketemu hari Senin ya ketemunya lagi Senin depan satu minggu begitu. Nah itu yang kadang-kadang kita kesulitan seperti itu. Betul. Ya, kalau di SD saya kira mungkin jedanya tidak terlalu lama, bisa paling sehari semalam kalau begitu kan. Misalnya hari Senin ada tuh, silakan mencari sumber dengan orang tua, dengan kakak, seperti itu. Kalau ketika bahan itu atau sumber itu tidak ada di sekolah gitu, atau di sekolah kan di SD belum boleh membawa HP kan begitu. Mencari sumber di internetnya kan mungkin aksesnya susah. Ya juga nanti di rumah silakan berdiskusi dengan ayah, dengan bunda, dengan kakak itu untuk mencari sumber itu. Kemudian setelah besok kita ketemu lagi ya, silakan nanti diceritakan gitu. Saya kira mungkin itu akan menjadi pengalaman lebih oleh anak. Anak akan bisa mengungkapkan, oh ya kemarin setelah saya, atau mungkin menceritakan pengalamannya ketika liburan. Kemarin liburan kemana? Ikut ayah ke rumah. Yang sudah pernah dialami ya Pak. Iya, nah di situ kemudian baru anak suruh menceritakan, menuliskan. Nah kemudian tata tulisnya dituntun, kemudian dikaitkan juga dengan materi pelajaran yang kita berikan mungkin. Misalnya anak berkunjung ke pantai. Nah, apakah pantai di sana? Mungkin ada pasir, ada rumput, kenapa airnya asin? Saya kira kan bisa dikaitkan dengan mapel kita. Betul. Iya, kemudian ada transportasi, kemudian ada ketemu siapa, mungkin naik kuda dan seterusnya. Itu bisa kita kaitkan. Kemudian anak suruh menceritakan, menuliskannya, membuat rangkuman. Oh iya, silakan cerita. Kamu membuat sebuah cerita. Kemudian nanti kalian maju presentasi ke depan begitu secara kelompok begitu. Kemudian kita kelompokkan cerita-cerita yang mungkin sama, misalnya kelompok antara 1, 2, 3 atau 30 anak, pasti di situ ada kandungan cerita yang sama, mungkin tentang transportasi, mungkin tentang bermain di sawah dan sebagainya. Saya kira itu bisa menjadi satu cerita yang menarik untuk kita kelompokkan begitu. Saya kira kayak gitu aku Bu ya. Iya, tapi
Saya menarik Pak dengan itu tadi pengalaman istrinya Hmm, Pak Musli yang betul, bermain peran. Iya, apalagi itu untuk betul. di sekolah dasar itu mungkin juga lebih anak-anak juga lebih suka juga. Jadi secara Hmm, tidak langsung anak-anak diminta untuk memperagakan, tetapi mereka mencari ceritanya sendiri gitu, gitu. Tidak iya, dijelaskan betul, oleh betul. bukunya. Jadi mau tidak mau mereka harus membaca seperti itu. Hmm, Gitu. hmm, Jadi harus mencari gimana alur ceritanya, siapa saja tokohnya, mereka mencari sendiri. Gitu. Jadi itu bisa jadi solusi juga Pak untuk anak-anak apalagi di kelas rendah di kelas 3 mungkin kalau bermain peran dengan kelompoknya itu mungkin rasa malunya juga mungkin agak berkurang daripada kalau mereka misalkan disuruh menceritakan sendiri apa yang kamu baca, apa yang kamu tulis itu biasanya hmm. malah lebih sulit. Kalau Iya, iya. misalkan bertambah teman apalagi itu bisa sering dilakukan itu mungkin jadi menambah rasa percaya diri siswa juga nih Pak. Iya, betul. Saya Kan kira begitu juga. kita juga nggak perlu misalkan kalau misalkan untuk kegiatan seperti itu kan kalau misalkan di SD itu kan kondisional nih gurunya bisa kapan waktunya saja apabila ada waktu yang memang luang jadi mungkin tidak harus anak-anak berpakaian yang seperti yang ada di cerita mungkin untuk keseharian bisa dipakai baju sekolah itu tapi mereka itu bermain perannya di depan kelas dulu gitu Pak. Nanti kalau misalkan ada pentas seni, kemudian acara perpisahan, itu bisa ditampilkan menggunakan kostum yang lebih menarik gitu Pak. Hmm, 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 betul, iya. Karena kan jadi Jadi anak berkreasi di sana. betul, tapi juga ada literasinya juga karena mereka juga harus mencari cerita sendiri, mencari alurnya sendiri. Jadi hanya kita membimbing anak saja, tapi anak-anak itu tetap mau membaca ceritanya itu bagaimana. Karena mungkin beberapa anak kalau misalkan ada sebuah cerita baru itu kan belum tahu alur ceritanya. Gitu ya Pak. Oh, terima Iya, kasih iya, nih iya. Pak Musli pengalamannya. Nih, terinspirasi saya karena saya belum pernah itu Pak seperti itu. Hmm, hmm, hmm. Nanti mungkin bisa saya Iya, saya terapkan juga. di Hmm, hmm, hmm. Ini kan saya juga belum ini terutama di proyeknya begitu. Ini kalau justru saya garap di tempat lain karena satu profesi dengan istri jadi kebetulan saya yang betul. bikin modulnya begitu seperti ini. Oh, bagus juga ini kayak gitu. Iya, itu betul. Secara tidak langsung malah juga menggali literasi siswa juga nanti malah Mm, biasanya iya. kadang kalau sudah dilakukan sekali anak itu merasa tertarik biasanya besok-besok selalu ditanyakan lagi, "Bu guru, ayo kapan kita Mm. bermain perannya?" Biasanya anak-anak seperti itu, selalu Atau mungkin dinanti-nanti. iya, atau mungkin anak membuat ceritanya sendiri, membuat kreasi gitu bisa juga seperti Pengalamannya itu. sendiri, gitu. Iya, malah Betul. sendiri. Nanti bisa juga ditempel nih Pak, ditempel di mading sekolah Mhm, juga gitu, jadi anak-anak suka gitu. mhm, mhm, mhm. Terima kasih Pak Musli masukannya. Ini bisa buat inspirasi buat saya untuk saya terapkan di kelas. Kalau bisa saya nanti coba bisa ceritakan ke teman-teman guru yang lain. Gitu. Terima kasih ya Pak Musli. Mhm, mhm. Oke, sami-sami. Ini berarti kita udah selesai ya, Bu, ya? Ini dari Iya, bunyinya, Bapak Ibu kita kondisi kondisional saja ya saat praktek di BOR. Kalau memang belum selesai waktu 40 menit itu untuk coaching dan mengisi lembar refleksi Bogor diselesaikan dulu. Oke, berarti kita kita buat ke refleksi dulu. berarti iya, berarti pakai lembar yang kemarin apa yo? Pakai lembar yang Ini. kemarin. Tapi ini sudah lebih sih jam tadi kan jam 14.10 nopo nggih? Mm-mm. Tapi Iya, iya. belum Ya udah kita. diminta masuk. Berarti kita buat refleksi dulu nih, Pak. Iya, Oh, nggih. oke, oke. Refleksinya itu diupload di LMS mboten nggih, Pak? Kayaknya coba nanti tak itu dulu. Kayaknya sih saya cari nggak ada loh. Iya, sayanya juga Atau nggak ada kok. heeh, makanya yang pas dibuat kemarin juga saya, oh alah kayaknya nggak ada. Berarti mungkin untuk ini aja mungkin
refleksi dari kegiatan praktek coaching hari ini mungkin. Mhm mhm. Kan gitu. Ya udah kita isi itu Buat refleksi aja dulu ya, Ki, panggil. sambil menunggu dipanggil ke ngobrol Mas. Oke oke. Siap. Nggih, Pak Musli. Terima kasih nih Pak Musli. Saya bikin dulu refleksinya. Oke oke, sama-sama.
Bapak Muslihudin sama Bunda Desi udah selesai? Sudah Ibu. Sampun Bu. Jadi kalau udah selesai, sama refleksinya itu bisa ke main room. Siap Ibu. Kita keluar nih berarti ini Pak.